kan? Yuk kita akan mulai kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Kita pujikan pujian Mas Sekolah Minggu. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, masih semangat ya untuk puji Tuhan hari ini? Semangat! Bagus, tapi sekarang kakak mau lihat dulu semangatnya. Mana semangatnya? Yeay! Good. Ayo, saat ini kakak mengajak kita semua berdiri. Kita mau bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan Kudaki-daki. Pakai gerakan ya. Ikuti kakak-kakak yang ada di depan. Adik-adik sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus setia kepada Tuhan. Setia datang kepada Tuhan dalam doa, setia datang
bagus. Yuk, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Pujian setia, setialah. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi ya. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi ya. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati, setialah sampai mati, setialah sampai mati. Mari adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita pujikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi adik. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk kita bersama-sama kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat semua berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan biarlah dari persembahan ini Tuhan yang semakin dipermuliakan. Tuhan ajar kami juga untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami juga terus memohon kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh longsor ini. Saat ini, kakak mengajak kita semua untuk kita bersama-sama menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar.
hari ini? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan, semuanya sehat. Hari ini kakak gembira sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lanjut ke pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini, satu kesempatan lagi Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami. Berikanlah kami hikmat bijaksana sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, beberapa minggu ini ingat gak kita belajar tentang apa coba? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Yes, betul. Beberapa minggu ini kita belajar tentang buah-buah roh. Yuk, yang kelas besar dan tengah, kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Kakak ulangi ya. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, tak terasa minggu ini kita sudah belajar buah roh yang ketujuh. Apa itu? Ya, kita mau belajar pagi hari ini tentang kesetiaan. Apa sih itu kesetiaan, Kak? Apa ya kesetiaan itu? Nah, Kakak mendefinisikan, mencoba mengartikan apa itu kesetiaan. Kesetiaan itu kalau boleh kakak artikan ada 3 arti. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Jadi setia itu dapat juga berarti dapat dipercaya. Lalu yang kedua, taat. Taat menjalankan perintah. Dan yang ketiga adalah orang yang percaya. Jadi kesetiaan ada 3 maknanya. Apa tadi? Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, taat menjalankan perintah. Dan yang ketiga, orang yang percaya. Masih bingung ya? Apa ya setia itu? Nah, yang paling gampang. Di sini adik-adik, siapa yang punya hewan peliharaan? Anjing. Nah, orang bilang anjing itu adalah binatang yang paling setia. Nah, yang memelihara anjing pasti tahu. Ketika kita pulang dari sekolah atau pulang dari tempat yang jauh, anjing-anjing ini dengan setia sudah menggonggong
menunggu di depan rumah kita. Nah, itu contoh gampangnya tentang setia. Nah, banyak cerita tentang bagaimana anjing ini sebagai hewan yang sangat setia. Ada cerita di mana seekor anjing itu menanti tuannya pulang, bukan sehari dua hari, sampai bertahun-tahun. Dia setia menunggu tuannya di tempat biasanya tuannya ini pulang. Tetapi tuannya ini tidak pulang-pulang. Karena apa? Ternyata tuannya ini sudah meninggal. Tetapi anjingnya ini tidak tahu kalau tuannya meninggal. Anjingnya ini tetap setia menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, sampai anjingnya ini pun mati akhirnya. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau belajar tentang seorang yang setia di dalam Alkitab. Kita mau belajar, mau meneladani tentang kesetiaan seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Siapa yang sudah pernah mendengar ceritanya Ayub? Nah, kakak mau sekali lagi mengingatkan kepada kita semua cerita tentang Ayub. Jadi, Ayub ini adalah satu tokoh di dalam Alkitab. Kalau adik-adik bisa membuka di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama apa Baru ya? Ya, pinter. Ayub ini di dalam Perjanjian Lama. Nanti yang kelas besar sama kelas tengah, tugasnya hari ini boleh membaca kitab Ayub ya. Seminggu dari hari Senin besok sampai Sabtu kalian bisa menyicil membaca tentang Ayub ini. Nah, Ayub ini sebuah kitab yang gak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang, jadi selama seminggu kakak rasa kita bisa menghabiskan kitab ini ya. Nah, kakak akan cerita singkat gitu ya, cerita singkat tentang Ayub. Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, setia, dan takut akan Allah, dan dia itu selalu menjauhi kejahatan. Nah, Allah sangat mengasihi Ayub. Tetapi siapa yang tidak suka kalau ada orang yang setia sama Allah? Betul, pinter. Iblis. Iblis tidak seneng kalau ada orang yang setia kepada Allah. Nah, suatu hari Allah itu berkata kepada iblis, "Lihatlah hambaku Ayub itu, betapa saleh dan setianya Ayub ini kepadaku." Namun iblis menjawab, "Alah Tuhan, iya Ayub itu setia sama Tuhan, karena Tuhan memberkati Ayub. Tuhan memberikan segalanya kepada Ayub. Coba kalau misalnya Tuhan itu mengambil semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Ayub. Ayo, aku mau lihat Tuhan, apa dia masih tetap setia dan taat kepadamu." Lalu Tuhan berkata kepada iblis, "Silahkan ambil semua miliknya. Berbuatlah segala hal yang jahat terhadap Ayub. Kita akan lihat apakah ia nanti akan berpaling daripadaku atau tidak. Hanya saja jangan kau ambil nyawanya." Nah, lalu iblis atau setan ini mencobai Ayub. Pertama, setan ini mendatangkan perampok-perampok, mencuri semua ternaknya. Domba ternaknya itu dicuri. Lalu setan atau iblis ini mendatangkan badai yang sangat besar, sehingga anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Ayub ini mati semua. Tidak hanya itu, iblis ini juga memberikan penyakit yang sangat mematikan, yang sangat menyiksa kepada Ayub ini.
Sampai istrinya pun berkata kepada Ayub, "Sumpahilah Allahmu, jangan percaya lagi kepada Allahmu dan matilah." Lah adik-adik, tetapi apa yang dilakukan Ayub? Apakah Ayub menyumpahi Allah? Apakah Ayub tidak setia kepada Allah? Jawabannya adalah tidak. Meskipun Ayub kehilangan segala-galanya, kehilangan harta bendanya, kehilangan orang-orang yang dikasihinya, anak-anaknya mati semua, bahkan dia sakit, tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tidak pernah menyangkali Tuhan. Ayub tidak pernah marah kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Melihat kesetiaan Ayub ini, Allah sangat bahagia. Dia memulihkan dan memberkati Ayub kembali. 2 kali lipat diberikannya berkat itu kepada Ayub. Diberikan kekayaan yang melebihi kekayaan sebelumnya. Diberikanlah lagi anak-anak laki-laki dan perempuan yang cantik-cantik, yang sehat-sehat, yang melebihi dari sebelumnya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau seperti Bapak Ayub? Apakah kita mau setia kepada Tuhan seperti teladan dari Bapak Ayub? Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa sih Kak kita ini harus setia kepada Tuhan? Kenapa sih Kak kita ini harus tetap percaya kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan lebih dulu setia kepada kita. Hah? Gimana Kak? Apa buktinya Allah itu setia kepada kita? Tuhan Yesus yang adalah Allah mau turun ke dalam dunia ini menjadi manusia yang berdosa seperti kita, menjadi manusia yang tidak punya apa-apa, lahir di kandang domba demi kita manusia yang berdosa. Bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan Yesus setia kepada Allah Bapa sampai mati di atas kayu salib. Itu semua karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak mau kita ini anak-anaknya binasa. Tidak mau anak-anaknya ini masuk di dalam neraka. Maka Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya siapa yang percaya kepada Tuhan bisa diselamatkan, bisa masuk di dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, lalu jadi orang setia itu susah apa? Gampang ya? Menurut adik-adik, susah apa gampang ya? Susah-susah gampang. Nah, kakak mau mengingatkan kita kembali ke masa-masa sebelum ada pandemi corona. Masa-masa di mana kita dulu bisa bebas pergi kemana-mana. Ketika kita dengan leluasa setiap hari Minggu bisa pergi beribadah. Berapa banyak dari kita yang seringkali malas beribadah. Ketika pagi dibanguni mama, "Ayo bangun pagi, cepet mandi, kita mau ke gereja." Aduh, males, enak tidur aja, males, nanti aja, minggu depan aja ke gerejanya. Lalu minggu depannya juga seperti itu lagi, masih ada minggu depan. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya kita mengalami pandemi corona ini. Kita tidak bisa lagi ke gereja. Nah, itu adalah pelajaran buat kita semua untuk selalu menghargai waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Menghargai ketika kita diizinkan Tuhan untuk beribadah. Marilah kita setia beribadah kepada Tuhan setiap minggunya. Nah, sekarang ini kita tidak bisa beribadah dengan leluasa. Kita beribadahnya di rumah saja. Tuhan juga mau lihat kita setia enggak. Enggak ada yang tahu loh kita di rumah itu beribadah apa enggak. Enggak ada yang tahu kan. Yang tahu cuma kita sendiri sama Tuhan. Nah, Tuhan mau kita juga setia. Apakah kita setiap minggunya juga beribadah kepada Tuhan? Ingat,
kesempatan tidak akan berulang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Saat ini meskipun kita tidak bisa datang beribadah ke rumah Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah secara online. Pertanyaannya, apakah kita setia menjalaninya ataukah kita menyia-nyiakan? Ingat adik-adik, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Maka marilah kita belajar untuk setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang kecil yang apakah? Setia untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Setiap hari Minggu ketika guru-guru sekolah minggu memberikan kita kesempatan lain untuk kita beribadah, mari kita tetap beribadah. Kita berdoa kepada Tuhan setiap hari. Kita membaca firman Tuhan setiap hari. Kita tidak tahu ke depannya kita akan menghadapi apa. Tetapi mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita belajar setia. Seperti Ayub setia kepada Tuhan. Bukan hanya ketika keadaan itu enak, keadaan itu lancar, berkat Tuhan mengalir. Tetapi ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, kita tetap setia kepada Tuhan. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Mari kakak juga belajar, adik-adik juga belajar untuk setia seperti Ayub. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kami boleh setia kepada Tuhan, untuk kami boleh belajar dari seorang hamba-Mu yang begitu setia kepada Tuhan. Belajar dari Bapak Ayub yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Tidak hanya di dalam keadaan baik, tetapi di dalam keadaan susah, di dalam keadaan sakit, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, untuk boleh tetap setia kepada Tuhan. Sampai kami dewasa nanti, sampai kami tua nanti, bahkan sampai kami menutup mata kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku membacakan ayat hafalan Galatia pasal 6 ayat 9a bunyinya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Tuhan. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, tetapi terutama pada kawan-kawan seiman. Nah adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Yuk kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa dan kita tutup dengan pujian. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Bahkan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa setia kepada Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, berkatilah 1 minggu ke depan dalam sekolah kami. Kiranya Tuhan tolong supaya kami boleh tetap bersabar sekalipun kami harus belajar di rumah. Berikan kepada kami kepintaran ya Tuhan, untuk kami boleh mengikuti sekolah kami, belajar kami dengan lebih baik lagi.
Berkati juga orang tua kami, semuanya Tuhan tolong, terlebih berikan kepada kami kesehatan ya Tuhan. Sehingga minggu depan kami boleh berjumpa lagi, tetap semangat, setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Adik-adik sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, biar kita boleh senantiasa menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.